Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik A, rantai makanan, kelas 5, muatan pelajaran IPAS, yang akan Ibu sampaikan oleh Ibu Firly dengan NIM 2186206068. Selamat menyaksikan. Kegiatan pembuka. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan energi dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita masuk saja langsung ke materi pembahasan. Makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Lalu, binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1, sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain. Binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Lalu, pengurai. Jamur maupun bakteri akan mengurai makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Berikut ini adalah contoh dari rantai makanan. Yang pertama, ada rumput sebagai produsen. Selanjutnya, rumput akan dimakan oleh belalang yang merupakan konsumen tingkat 1. Belalang akan dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, katak akan dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tingkat 3. Lalu, ular akan dimakan oleh burung elang yang merupakan konsumen tingkat 4. Lalu, burung elang tersebut akan mati dan terurai oleh dekomposer. Dekomposer akan dimanfaatkan kembali oleh rumput atau produsen. Tahukah kalian, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora ataupun omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dari dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Berikut ini adalah contoh dari ekosistem laut. Yang pertama,
pertama ada fitoplankton. Fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton. Lalu zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Selanjutnya ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan. Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen di ekosistem laut karena butuh sinar matahari untuk berfotosintesis. Maka, organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di lautan. Berikutnya ada pohon akasia yang akan dimakan oleh gajah. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah yang dewasa, yang besar, membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka ragam macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Yang pertama, daun mati. Daun mati bisa dimakan oleh cacing tanah. Lalu cacing tanah dimakan kembali oleh burung. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.